Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Pemirsa di mana saja berada, rahmani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah akan kita mulai kajian Kitab Tauhid, yaitu yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Adi At-Tamimi Al-Hambali, yang mana kitab ini adalah kitab yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat berkaitan dengan permasalahan akidah, permasalahan keimanan, permasalahan prinsip yang setiap muslim wajib untuk mengkaji dan mempelajarinya. Dan tentunya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan ya, untuk terus bisa menyelesaikan materi Kitab Tauhid ini, yang mana kitab asalnya ataupun judul asalnya adalah Kitab Tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid, yaitu Kitab Tauhid atau maknanya adalah wajibnya bertauhid, yang itu merupakan hak Allah atas seluruh hambanya. Al-'abid ini berlaku untuk semua manusia, semua hambanya, bahkan termasuk di dalamnya adalah jin. Bahwa kita tidak mungkin bisa meraih kemuliaan ataupun kejayaan, dalam artian Islam tidak bisa kembali jaya, kembali punya kemuliaan, kecuali dengan cara-cara yang dulu para sahabat telah praktekkan. Sebagaimana ucapan daripada Imam Malik, la yasluhu akhiru hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Akhir umat ini tidak akan bisa baik kecuali dengan cara yang dulu generasi pertama itu menjadi baik. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka itu beriman sebagaimana imannya kalian, yakni maksudnya imannya para sahabat, berarti mereka betul-betul telah mendapatkan hidayah. Iman adalah merupakan perkara yang sangat penting, sangat mendasar, yang setiap kita harus meluangkan waktu untuk mengkajinya. Dan sebagaimana perkara i'tiqad, perkara keimanan, perkara akidah, ini tentunya tidak diambil dari orang fulan atau alan, akan tapi sumbernya harus ya, dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan juga pemahaman para as-salaf. Sebagaimana maklum bahwa jarak masa antara kita
zaman sekarang dengan masa sahabat itu sudah ratusan tahun, ya. Beberapa ini 1400 ya, tahun, tentunya jarak yang cukup panjang. Maka dari sini bisa kita pahami bahwa dalam kurun waktu yang cukup lama ini, maka muncul berbagai macam pemahaman-pemahaman yang sesungguhnya telah menyimpang dari ajaran Islam. Dan juga sebagaimana untuk yakni takribu fahmi, ya, takribu al-fahm, untuk mendekatkan pemahaman bahwa kalau ada mata air yang kemudian dari mata air itu keluar, ya, air kemudian mengalir, kemudian jadilah sungai yang mungkin jaraknya antara mata air sampai ujung sungai atau akhir daripada sungai itu adalah mungkin ada yang 10 km atau bahkan 100 km dan sebagainya. Maka kita bisa lihat pada asalnya sumber air itu bersih atau mata air itu bersih. Kemudian karena telah melalui beberapa kota atau beberapa kampung atau beberapa pasar, ya, akhirnya orang pun buang sampah ataupun buang kotoran di sungai tersebut. Akhirnya banyak kotoran-kotoran yang mengotori sungai tersebut. Maka kalau kita dalam beragama, ya, hanya mengambil bukan dari sumbernya, maka saya sangat yakin kita pun akan banyak keliru. Karena apa? Ya, ternyata airnya sudah kotor atau tidak sebagaimana air aslinya. Maka dalam masalah ini perkara akidah sebagaimana yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab Tauhid ini, di dalamnya adalah hanya ada 3 hal, qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah, yaitu firman Allah, sabda Rasulullah, kemudian bagaimana keterangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau keterangan daripada as-salaf. Kenapa kita memilih, ya, keterangan dari para salaf? Karena mereka adalah khairun nas, ya, sebaik-baik manusia. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, khairun nasi qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi, ya, itu adalah sebaik-baik manusia adalah orang yang hidup pada zamanku, generasiku, abadku. Kemudian setelah itu, Untuk itu kita, ya, bitaufikillah, dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan yaitu mengkaji bagaimana akidah para salaf yang tentunya maksudnya adalah para sahabat Rasulullah SAW, yang insyaallah dalam kitab Tauhid ini akan kita bahas, yaitu sedikit demi sedikit. Kenapa kita harus mengikuti mereka? Sebagaimana ucapan daripada Syekhul Islam Ibn Taimiyah bahwa beliau mengatakan amal i'tiqad fala yu'khad anni wala amman huwa akbaru minni walakin yu'khadhu anillahi wa an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ma ajma'a alaihi salaful ummah. Adapun i'tiqad itu tidak diambil dariku, kata Syekhul Islam, dan juga tidak diambil dari orang yang lebih alim dariku. Akan tapi perkara akidah itu diambil dari Allah, yaitu dari kitabullah, dari Al-Quran, dan dari Rasulullah SAW. Maksudnya dari hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Kemudian diambil pula dari apa yang telah disepakati, apa yang telah menjadi ijma'nya para as-sahabah ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in. Itu prinsip
pengambilan akidah dari 3 sumber, yaitu qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah. Akidah as-salaf, ya, kenapa kita memilih keterangan dari para sahabat, ya, atau aqwalus sahabah? Karena merekalah yang dididik langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ilmu mereka di bawah, ya, yaitu wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya proses turunnya wahyu mereka, ya, hadir di situ. Jadi kalau permasalahan itu mereka belum paham, ya, para sahabat belum paham, maka tanya kepada Rasulullah SAW. Kalau ternyata belum turun wahyu, maka nunggu wahyu. Dengan sebab pertanyaan itu, akhirnya Allah menurunkan wahyu. Jadi masa yang murni, masa yang bersih, masa yang waktu itu terus langsung bisa menimba ilmu dari sumbernya, yaitu dari Allah, ya, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun perintah untuk mengikuti akidah mereka di antara para salaf, ya, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikutilah, ya, berittiba, mengikuti dalil, wala tabtadi'u, dan janganlah melakukan perkara-perkara yang bid'ah, perkara-perkara yang baru dalam agama yang tidak ada contohnya. Ini khusus perkara agama, bukan perkara dunia. Adapun perkara dunia, mau pakai mobil, mau pakai apa saja yang kaitannya dengan dunia, itu tidak masalah, ya. Apalagi kalau sesuatu itu ataupun perkara dunia itu bisa membantu sebagai sebab, ya, untuk bisa kita dakwah dengannya, maka itu sangat bagus. Dan itu bukan termasuk perkara yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini perkara dunia, silahkan. Wala tabtadi'u faqad kufitum. Jangan melakukan perkara baru dalam agama karena sudah cukup. Faqad kufitum, betul-betul sudah tercukupi kalian. Artinya bagaimana kalau seorang itu pengen masuk surga, sudah komplit keterangannya dari Nabi SAW. Bagaimana kalau orang itu pengen selamat dari panasnya api neraka, juga telah komplit peringatan-peringatan, ya, dari Nabi SAW. Kemudian berikutnya adalah ucapan daripada Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, kif haitsu waqafal qaum fa innahum ma'an ilmin waqafu wa bi basarin nafidin kafu. Bersikaplah kamu sebagaimana para sahabat bersikap. Al-qaum di sini yakni maksudnya as-sahabah. Bersikaplah kamu sebagaimana para sahabat bersikap. Karena sungguhnya mereka itu, ya, ketika bersikap itu dasarnya ilmu. Dan ketika bersikap, ya, kok mereka diam, para sahabat diam, maka apa? Diamnya para sahabat juga dasarnya ilmu. Contoh yaitu berkaitan dengan tauhidul asma wa sifat, ya. Para sahabat tidak pernah mentakwil ataupun mentahrif, ya, merubah maknanya ataupun menambah hurufnya. Jadi apa yang ada diimani. Artinya mereka sikapnya diam. Kenapa? Kenapa diam? Karena itu bukan wewenangnya. Cukup perkara keimanan, apalagi berkaitan dengan tauhidul asma wa sifat, yang sifatnya informasi tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, nama-nama Allah ataupun sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kan berita. Berita itu cukup diimani, ya.
masuk akal atau nggak masuk akal, itu diimani. Kalau nggak masuk akal, memang akal kita belum mampu mencernanya. Tapi kewajiban kita adalah cukup apa? Untuk mengimaninya. Jadi apalagi perkara-perkara gaib, ya, tentu tidak ada perintah di sana kalau perkara gaib itu harus masuk akal. Dan kalau masuk akal atau bisa dicerna akal, namanya bukan gaib lagi. Baik. Wa qala al-Auza'i rahimahullah ta'ala, "'Alaika bi athari man salaf wa in rafadhaka an-nas wa iyyaka wa ra'ar rijal wa in zakhrafuhu laka bil qaul." Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala mewanti-wanti pada kita, hendaklah kalian berpegang teguh dengan athar, dengan peninggalan para salaf. Ya, mereka meninggalkan qala Allah wa qala Rasul. Ya. Dan tentunya dengan pemahaman mereka. Wa in rafadhukan nas, walaupun orang menolak kamu. Ngajinya kok nggak lucu, ngajinya kok hanya qala Allah wa qala Rasul, nggak ada cerita yang aneh-aneh. Akhirnya orang nggak mau hadir, tidak masalah. Ya. Wa in rafadhukan nas, orang menolak kamu, yang penting kamu dalam berdakwah menyampaikan qala Allah wa qala Rasul. Yang menyampaikan peninggalan para as-salaf. Wa iyyaka wa ara'ar rijal, dan hati-hatilah kamu terhadap ra'yunya, pendapat orang dengan dasar nalar, dengan dasar akal, bukan dengan dasar dalil. Wa in zakhrafuhu laka bil qaul, ya. Wa in zakhrafuhu laka bil qaul, walaupun mereka telah menghiasi, ya, dengan hiasan-hiasan ucapan-ucapan yang indah, yang panjang lebar, ya. Ya, ini dengan memakai bahasa-bahasa yang menarik dan sebagainya. Kalau ternyata itu tidak ada dasarnya dari qala Allah wa qala Rasul, maka tinggalkanlah. Kita mencukupkan, yaitu dalam menuntut ilmu adalah dasarnya qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Juga Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, amantu billahi wa bima ja'a anillah ala muradillah wa amantu bi rasulillah wa bima ja'a an rasulillah ala muradi rasulillah. Ini prinsip sikap yang diambil oleh Imam As-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau menyatakan, aku beriman kepada Allah dan beriman terhadap semua yang datangnya dari Allah ala muradillah, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Dan aku beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepada seluruh apa yang datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentunya kita nggak mungkin bisa tahu, ya, dengan makna Al-Quran, makna hadis, ya, kecuali dengan keterangan-keterangan dari para sahabat Rasulullah SAW, kemudian ulama yang mewarisinya, terus, ya, ulama-ulama itu menggali dan mengkaji bagaimana keterangan-keterangan dari para as-sahabah ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in. Baru kita tahu, oh, maksudnya firman Allah ini seperti apa, hadis ini seperti apa. Tentunya kembali kepada keterangan para ulama. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa perkara akidah ini adalah perkara yang terus akan terjaga dari generasi ke generasi. Akan ada orang-orangnya yang mendakwahkan, ya, perkara akidah ini. Karena apa? Kalau
akidah yang sahihah sudah tidak ada, maka berarti akan muncul hari kiamat. Ya. Jadi hari kiamat tidak akan terjadi ketika masih ada orang-orang yang bertauhid. Ya. Ketika orang itu sudah musyrik semua, maka baru akan terjadi hari kiamat. Untuk itu, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, bahwa hancurnya dunia, yakni kiamatul kubra, itu orang yang tinggal di muka bumi ini adalah sirarun nas, manusia-manusia yang paling jahat pada waktu itu, yang bisa yang melihat kapan ini hancurnya dunia ini. Adapun sebelumnya itu orang-orang yang beriman diwafatkan terlebih dahulu dengan adanya angin yang harum, yang lembut selembut sutra, dan harum seharum minyak miski, yang mana orang yang beriman sekecil apapun maka akan menghirup angin ini dan mati. Baru orang-orang kafir ataupun sirarun nas, manusia-manusia yang paling jahat, itu tinggal di muka bumi ini, kemudian mereka melakukan berbagai macam kemaksiatan, baru disitulah terjadinya hari kiamat. Baik, itu sekedar sebagai mukadimah, ya, bahwa tujuan kita mempelajari kitab tauhid itu tidak lain adalah kita ingin mengembalikan Islam itu jaya, Islam punya izah di tengah masyarakat, di tengah-tengah yaitu umumnya masyarakat dunia ini, ya. Dan intinya adalah apa? Yang terpenting kita punya modal yang paling utama, yaitu luruskan dulu perkara akidah, perkara tauhid, ya. Baru yang lainnya. Karena apa? Dengan metode inilah Nabi kita Muhammad SAW mendakwahkan tauhid, ya, selama 13 tahun di Mekah. Nah, itu terus mendakwahkan perkara tauhid, dan bahkan ketika di Madinah pun bukan berarti kemudian tidak mendakwahkan tauhid, tapi tetap mendakwahkan tauhid, cuman porsinya terkurangi dengan perkara-perkara syariat ataupun hukum-hukum yang lainnya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menulis kitab tauhid ini bukan dalam rangka untuk sekedar sebagai hobi menulis atau memperbanyak karya, bukan. Akan tapi tujuan beliau menulis adalah untuk dakwah. Karena masyarakat pada zaman beliau ini, kondisi masyarakatnya yaitu banyak sekali berbagai macam kekufuran, kesyirikan, ya, yaitu mereka minta kepada orang yang sudah mati, ya, di kuburan, ngalah berkah dan lain sebagainya. Maka ini sangat penting, ya, untuk kita kaji dan untuk kita pelajari. Kenapa? Karena di tempat kita tinggal, ya, ternyata juga nggak kalah seru, ya, berkaitan dengan masih banyaknya orang-orang yang notabene mereka ber-KTP Islam, bahkan mungkin juga sholat 5 waktu berjamaah, bahkan juga, ya, menjalankan syariat Islam, ya, ya puasanya, ya sholatnya, ya haji, ya zakat dan sebagainya. Tapi kadang ada yang masih minta kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sungguhnya juga terjadi pada masyarakat Quraisy. Ya, masyarakat Quraisy pada waktu Nabi SAW diutus, ini mereka juga orang-orang rajin beribadah. Jadi mereka juga banyak yang baik-baik, ya. Ya, dalam artian secara zahir baik, ya, suka bersedekah, suka menjamu tamu, bahkan ketika menunaikan ibadah haji, ya. Jadi mereka juga orang-orang musyrikin Quraisy yang diperangi oleh Nabi SAW itu juga menjaga Ka'bah,
bahkan membagikan makanan-makanan ketika haji itu dengan gratis. Ini semuanya secara zahir adalah amal-amal yang baik, tapi kebaikan itu tidak ada gunanya sama sekali ketika perkara akidah, yaitu akidahnya belum lurus, belum bertauhid, atau masih dalam kondisi musyrik atau syirik, karena mereka minta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perkara tauhid adalah perkara yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini sebagai fondasi bagi setiap muslim. Kemudian perkara yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah perkara kesyirikan. Dan kesyirikan yang muncul pertama kali di dunia ini adalah pada zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Mereka bukan menyembah kepada kerbau, bukan menyembah kepada sapi, bukan menyembah kepada perapatan atau gunung tertentu, atau pohon besar, bukan. Akan tapi mereka awalnya adalah mengkultuskan al-ulama. Jadi muncul pertama kali kesyirikan adalah kultus terhadap ulama, yang akhirnya ulama itu diangkat sederajat atau sama dengan diangkat seperti Tuhan. Diangkat sederajat seperti Tuhan, yaitu akhirnya ketika banyak masalah dikeluhkannya, disampaikannya, dan bahkan minta pertolongan kepada ulama-ulama ini. Itu perkara yang pertama kali muncul. Ini awalnya bukan, ini syaitan memberikan bisikan kepada murid-murid ulama yang hidup pada zamannya Nabi Nuh alaihissalam ini, untuk supaya mengingat-ingat kebaikan para guru. Di antaranya adalah melukis ataupun memahat gambar ulama itu, patung ulama itu di tempat dulu bermajlis, yaitu bermajlis ilmu. Bukan untuk diibadahi, tapi sekedar mengenang kebaikan-kebaikan yang pernah diajarkan oleh mereka para ulama. Generasi berikutnya sudah semakin sedikit ilmunya, maka setan pun membisikkan agar agar minta tolong kepada ruhnya al-ulam. Mereka adalah orang-orang suci yang sangat dekat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu agar minta agar ulama yang sudah mati ini memintakan untuk hajat mereka. Alasan mereka, kami banyak dosa, enggak pantas kalau minta langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita di antara subhat mereka adalah di antara bentuk penghormatan kepada ulama adalah minta tolong kepada ulama yang sudah mati itu untuk menyampaikan permasalahan-permasalahan yang sedang kita hadapi. Dan itu sesungguhnya bentuk kesyirikan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala jelas memerintahkan, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku langsung, maka akan aku kabulkan. Juga dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Barang siapa yang tidak minta kepada Allah, Allah akan murka kepadanya. Wallahu ta'ala alam. Itu yang bisa saya sampaikan dalam mukadimah kitab tauhid ini. Semoga ada manfaat dan gunanya. Semoga kita terus bisa mengkaji hingga kita betul-betul bisa mendapatkan secara global perkara tauhid uluhiyah dalam kitab ini, secara permasalahan-permasalahan akidah itu mayoritasnya sudah ada dalam kitab tauhid ini. Yang dengan demikian kita pahami, kita yakini, dengan demikian kita berdoa semoga dengan sebab mengkaji tauhid ini kita terus lancar masuk dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa diadab, tanpa dihisab dan tanpa diadab. Amin ya rabbal alamin.
Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.